Nah, ini kita kasih 16 GB ya yang di situ. Terus untuk efeknya dia memakan 40 ya. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop semua kelas. Mantap, salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus murah belas. Kita langsung saja teman-teman akan mengumpir ya, membandingkan benchmarknya. Kita punya data di sini ada Cinebench R15. Nah, kita akan membuktikan nanti kecepatannya tinggi mana ya. Di sini bisa dilihat ya teman-teman. Untuk di sini adalah Asus ROG dengan Intel Core i7 generasi 4, yaitu serinya berapa Mas itu? Intel Core i7 4750 ya, dengan Haki ya. Core i7 dengan 4750 Haki dari 2,0 turbo boost sampai ke 3,2 GHz ya. Ini ada 4 core prosesor dan 8 thread ya teman-teman ya. Sedangkan di sana itu ada di PC-nya ya, itu ada di Intel Core i3 dengan generasi ke-9 yaitu 9100F ya. Dia dari 3,6 GHz turbo boostnya sampai ke 4, berapa Mas? 4,2 ya. Nah, itu bisa dilihat sepertinya tinggi ya teman-teman ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus murah berkelas. Mantap, salam teknologi. Yang jelas kalau dilihat dari ukurannya itu kayaknya tinggi ya. Nah, kita akan mencoba mengompar. Mas, tolong hidupkan itu keyboardnya, RGB-nya Mas. Nah, ini adalah ROG yang dikeluarkan di tahun lama ya, dan versinya masih like new. Dan Intel Core i3 ini terbilang cukup murah, 1 jutaan ya untuk prosesornya ya. Apakah mampu mengungguli ini? Nah, kita punya software di sini sudah kita kasih dengan Cinebench R15. Itu benchmarknya nanti CB-nya nilai berapa ya teman-teman ya. Apakah tinggi di Asus yang ini atau inggil di PC. Dan seandainya Anda disuruh memilih, jika dananya misalnya lebih hemat di PC, apakah Anda masih tetap mempertahankan dengan Asus ROG-nya? Nah, di sini kebetulan mainboardnya mereknya sama ya teman-teman. Di PC-nya itu yaitu menggunakan H310M dan dia terdapat slot SSD. Nah, perbedaannya adalah di sini tidak dikasih SSD tapi ada SSD M2-nya. Di sana sudah kita kasih SSD M2 ya. Itu 512. Untuk RAM-nya kita kasih 16 GB. Tapi ini yang kita ukur kinerjanya adalah prosesor saja. Jadi nanti yang naik itu bisa dilihat sendiri adalah prosesor. Jadi untuk masalah RAM-nya kurang berpengaruh ya untuk kinerjanya di Cinebench R15, karena yang berjalan emang real adalah prosesornya. Kita nanti tahu hasilnya seperti apa. Simak dari video berikut ini. Apakah Core i3 masih bisa mengungguli dari Intel Core i7 yang ada di Asus ROG ya. 2, 3 1, 2, 3 ya teman-teman. Itu bisa dilihat kinerjanya. Kita gelapkan sedikit. Nanti kita screenshot hasilnya teman-teman. Berapakah nilai benchmarknya? Jadi teman-teman ini buat acuan kalau render video milih Asus atau yang like ROG atau yang PC ya, PC Asus di Intel Core i3 ya teman-teman ya. Ini adalah namanya Coffee Lake Refresh ya, Intel Core i3 nya ya, dan harus menggunakan VGA. Nah, di sisi ini sini adalah kita kasih VGA nya adalah GTX 1050, sedangkan di sini adalah menggunakan GTX 950, GTX 950, GTX 1050 yang ada di PC. Oke, ternyata PC selesai. Dia di 619 ya di PC. Nanti kita screenshotnya dia di 619. Oke, untuk ROG-nya juga selesai. Dia di angka berapa Mas? 584. ROG-nya 584. Berarti ini terpaut ya, selisih sekitar 33 ya teman-teman ya. Ini sekitar 33. Ternyata masih unggul di Intel Core i3
generasi 9 yang membutuhkan dana prosesornya saja adalah 1 jutaan. 1 jutaan itu artinya 1 juta lebih. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa datang ke toko-toko terdekat ya di sekitar kota Anda ya, yang jelas bergaransi. Dan untuk box ini adalah masih bergaransi 3 tahun ya teman-teman ya, originalnya ya. Untuk toko biasanya rata-rata standarnya kita menggaransikan 1 tahun, kalau untuk ke distributor sampai ke 3 tahun. Itu sudah jelas ya, berarti dalam hal ini masih diunggulkan PC. Ternyata PC performanya lebih baik, dan kita akan membuktikan ya, nanti screenshot ya Mas ya, sudah tadi. Untuk prosesornya tetap ada pertanyaan apa lah, itu RAM-nya tinggi kok ini nggak, wah ini bisa dilihat. Nah, coba kita ulangi lagi Mas, untuk itu aja yang PC ya Mas, untuk PC saja tak dekatkan. Oh ada rekodnya ada Mas. Coba kita lihat sekali lagi ya, untuk masalah RAM-nya dia apakah berpengaruh banyak. Soalnya kita meningkatkan itu, kita dekatkan 1, 2, 3. Kita cuma menguji PC-nya saja. Ctrl Alt Del. Nah, ini kita lihatkan teman-teman. Moga-moga terlihat ya. Udah bisa terlihat ya. Itu di datanya adalah 4,2 ya. Nggak butuh banyak ya. Untuk GPU nya dia memakan 16%, disknya 0, jadi tidak begitu berpengaruh banyak. Dan dia CPU nya meningkat sampai ke 4,0 GHz dari datanya ya. Untuk itu, ini adalah detailnya. Coba kita nanti ulang yang di ROG, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kita sekarang ulang yang ROG Mas, di close aja nggak apa-apa. Jelas tadi nilainya 600-an. Oke, ini kita coba yang ROG ya. Ini ROG ya teman-teman ya. Ya, terlihat ya. Di sini adalah 100%, dia berjalan di 2,97 GHz, berarti masih tertinggal ya, sekitar 0,3 ya GHz-nya. Dia berjalan ke berapa tadi? 3,0 atau 4,0? Oh iya, tertinggal 1 ya, lebih ya. 1,04 ya. Ini belum ada 3 GHz teman-teman. Terus memorinya dia memakan 3,0, ini lebih hemat ya. Sedangkan di yang tadi adalah dia memakan 4 ya, 4 GB ya. Itu bisa dilihat. Oke, sekiranya sudah cukup, dan semoga video kita bermanfaat ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba mengumpat dengan teknologi yang tidak kalah hebatnya ya. Jelas pantengin di channel kita, unit komputer Magelang Bagus 19. Jadi teman-teman tidak sia-sia ya, kalau mau mencari PC dia bisa mengungguli di Intel Core 7 generasi 4 yang ada di laptop. Nah, ini nanti rencananya kita akan menguji ya teman-teman dengan game-game ya. Simak di video setelah ini ya. Kita lihat unit komputer Magelang, mantap.